Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada video kali ini saya akan membahas satu topik yaitu local binary pattern. Jadi local binary pattern ini merupakan salah satu fitur atau mungkin representasi dari fitur tekstur yang ada pada Citra. Pada video sebelumnya mungkin kalian sudah belajar bagaimana merepresentasikan sebuah tekstur dengan menggunakan gray level co-occurrence matrix. Nah, itu merupakan salah satu strategi berbasis pada statistik. Nah, untuk local binary pattern ini juga merupakan salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan sebuah tekstur. Nah, kita lihat apa itu local binary pattern atau kadang kita menyebut sebagai LBP. Jadi LBP ini merupakan salah satu deskriptor, salah satu representation dari sebuah tekstur yang dipopulerkan oleh Ojala et al. Nih, berbeda dengan gray level co-occurrence matrix, di mana di dalam gray level co-occurrence matrix kita menghitung secara global frekuensi dari kemunculan co-occurrence pixel. Ya, untuk LBP itu kita tidak membuat representasi secara global, tetapi kita mencari representasi secara lokal. Jadi kita tetap ingin mencari perbedaan gitu ya. Jadi perbedaan bukan perbedaan atau mungkin fluktuatif dari lokal pixel antara pixel tertentu dengan pixel di tetangganya. Jadi kita mencoba mencari nih perbedaan sebuah pixel dengan pixel di tetangganya. Tetapi ini akan sangat berbeda dengan GLCM. Di dalam GLCM itu representasinya secara global, tetapi di dalam LBP itu menggunakan representasi lokal sesuai dengan masing-masing lokasi pixel. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mengekstraksi sebuah LBP fitur? Nah, pertama-tama, sebelum kita bisa mengekstraksi sebuah LBP, nah LBP ini bekerja pada citra satu dimensi. Artinya, mau tidak mau kita harus mengkonversi citra RGB ke dalam grayscale. Karena RGB itu adalah 3 dimensi, meskipun sebenarnya memungkinkan kita mengekstraksi LBP, tetapi kita harus melakukan sebanyak 3 kali. Karena satu channel kita bisa mengekstraksi LBP-nya. Tentunya ini tidak efisien, oleh sebab itu kita lebih baik mengkonversi ke dalam citra grayscale. Nah, baru kemudian setelah kita mendapatkan citra grayscale, pada setiap lokasi pixel pada citra grayscale, kita memilih gitu ya, ukuran dari ketetanggaan sebuah pixel dengan ukuran tertentu, misalnya ukuran R. Tentunya kalau untuk paling mudah itu adalah R sama dengan 1, artinya kita hanya perlu mencari selisih gitu, atau mungkin karakteristik antara pixel dengan pixel 8 pixel di tetangganya gitu ya. Nah, baru kemudian setelah kita mencari tetangganya dengan ukuran size R tertentu, baru kemudian kita menghitung gitu ya. Menghitung kira-kira representasi antara tetangga tersebut dengan pixel yang akan kita hitung. Tentunya dengan dengan menghasilkan nantinya akan menghasilkan yang namanya LBP image. Oke, mungkin supaya lebih mudah kita langsung saja menggunakan contoh. Nah, misalnya seperti ini. Saya memiliki gambar dengan ukuran 3x3. Nanti ya, ini 3x3. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan bahwa untuk setiap pixel kita mencoba untuk mengidentifikasi karakteristiknya gitu. Nah, asumsikan pixel yang akan kita identifikasi adalah pixel 4. Ini ya. Nah, di dalam LBP ini kita menggunakan sebuah perumpamaan atau mungkin menggunakan penilaian gitu. Misalnya kalau seandainya nilai tetangganya itu, nilai pixel di tetangganya itu lebih kecil atau sama dengan nilai pixel saat ini, atau nilai pixel yang di tengah, maka kita akan memberikan nilai 1. Karena 1 ini lebih kecil dari 4, maka nilainya 1. 1 ini lebih kecil dari 4, nilainya 1. Dan 2 ini lebih kecil dari 4, nilainya 1. Nah, yang terakhir 3 ini lebih kecil dari 4, nilainya juga 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya ketika ada tetangga yang nilainya lebih besar dari 4, maka nilainya 0. Nah, sebenarnya konsensus ini bisa kita ganti gitu. Kita bisa saja merubah, misalnya yang nilainya kecil atau sama dengan
Atau mungkin yang nilainya kecil kita kasih nilai 0, yang nilainya besar atau sama dengan kita kasih nilai 1. Nah, kita bisa menggunakan konsensus yang mana terserah kita. Tetapi harus konsisten gitu. Kalau kita menggunakan konsensus yang pertama, yaitu yang lebih kecil dikasih nilai 1, yang lebih besar dikasih nilai 0, maka untuk setiap pixel yang nanti akan kita cek harus mengikuti konsensus tersebut. Atau sebaliknya, kalau kita menggunakan yang lebih kecil diberikan nilai 0, yang lebih besar diberikan nilai 1, itu tidak masalah, tetapi kita harus menggunakan untuk setiap pixel gitu. Nah, baru selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai 0 dan 1 ini, kemudian kita menentukan, misalnya kita mengasumsikan bahwa ini adalah indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, dan indeks 7. Gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, baru kemudian berdasarkan indeksnya ini gitu ya. Kemudian kita membentuk sebuah nilai binary. Ya, ini misalnya ini 1 karena di indeks 0 berarti dia ada di depan gitu ya. Kemudian 2 itu ada di sini. Begitu seterusnya sampai 0 ya, 0 ini ada di paling belakang. Nah, ini adalah nilai binary-nya gitu. Nah, dari nilai binary ini kita mencoba mengkonversi nilai binary ini ke dalam nilai desimal. Maka didapatkan nilainya adalah 23. Nah, inilah kenapa namanya disebut sebagai local binary pattern. Jadi kita mencoba untuk merepresentasikan ketetanggaan sebuah pixel dengan nilai biner, ya, dengan nilai biner. Nah, baru kemudian setelah kita mendapatkan nilai 23, selanjutnya adalah kita mencoba mengganti nilai 4 ini menjadi 23. Gitu ya. Nah, ini hanya baru satu pixel saja. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mengganti yang ini? Gitu ya. Yang ini diganti. Berarti kita harus melihat tetangganya dulu. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, karena kita ingin konsisten, maka yang nilainya lebih kecil dari 5 itu diberi nilai angka 1, 1, 1, 1. Gitu. Yang nilai ini juga 1, ini 1, ini 1 gitu ya. Kemudian ini 1. Kemudian yang lebih besar dari 5 dikasih nilai 0. Gitu ya. Berarti di sini kita akan mendapatkan nilai 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini nilai binarnya. Nah, ini kalau kita konversi ke dalam nilai desimal, maka kita akan mendapatkan nilai, ini kan 255 ya. 255 dikurangin 2 berarti kita mendapatkan 253. 253, maka nilai 5 ini kita ganti menjadi 253. Gitu ya. Nah, proses ini kita lakukan untuk setiap pixel yang ada gitu. Untuk setiap pixel yang ada pada gambar. Nah, bagaimana dengan pixel yang posisinya di pojok-pojok gitu? Kalau pixel yang di pojok-pojok kita bisa memberikan padding. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Baru kemudian kita menghitung nilai lokal binernya dengan konsensus yang tadi gitu. Yaitu kalau seandainya nilainya lebih kecil dari atau sama dengan nilai pixel di tengah, maka diberikan nilai 1. Tapi kalau lebih besar, maka diberikan nilai 0. Kita harus konsisten. Nah, baru kemudian setelah semuanya diganti dengan nilai LBP, nah ini disebut sebagai LBP image. Jadi LBP image itu merupakan representasi setiap pixel secara lokal yang digunakan menggunakan nilai biner gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana hasil dari LBP image. Nah, ini merupakan original image. Kemudian ini kan kita konversi ya. Setelah kita konversi, kemudian kita ekstrak LBP-nya. Setelah kita ekstraksi LBP-nya, baru ini adalah hasilnya. Nah, sebenarnya dari LBP image ini kita bisa langsung membandingkan gitu. Cuma memang ketika kita langsung menganalisis gambar dengan menggunakan LBP image, itu hasilnya tidak akan efektif. Hasilnya tidak akan bagus gitu. Oleh sebab itu kita perlu menggunakan mekanisme yang berbeda gitu, yaitu kita menggunakan yang disebut sebagai histogram. Nah, histogram ini kita bisa ekstrak dari gambar LBP-nya gitu. Kalau mungkin selama ini kita selalu beranggapan bahwa histogram itu bisa diekstrak dari color histogram. Nah, setelah kita mengkonversi ini menjadi LBP gitu ya, baru kemudian LBP ini kita ekstrak histogramnya. Nah, histogramnya ini baru kemudian jangan lupa untuk dinormalkan. Nah, setelah dinormalkan, baru kemudian
histogram ini digunakan untuk dianalisis. Entah itu menggunakan machine learning, traditional machine learning, atau mungkin bisa menggunakan strategi yang lainnya. Gitu ya. Intinya adalah LBP ini sebenarnya tidak bisa gitu, bukan tidak bisa ya. Bisa digunakan secara langsung, tetapi akan sangat efektif, akan sangat bagus kalau seandainya kita mengekstraksi menggunakan LBP histogram saja. Dari LBP histogram ini, baru kemudian kita bisa melatihnya menggunakan sebuah machine learning. Nah, ternyata LBP ini juga bisa di-improve gitu. Nah, improve di sini adalah salah satu mekanisme di mana kita merubah strategi untuk mendapatkan sebuah LBP. Jadi salah satu gitu ya, salah satu contoh gitu ya. Salah satu improvement itu banyak sekali gitu ya. Di sini sudah ada banyak sekali improvement untuk LBP. Nah, biasanya memang kelemahan dari LBP yang standar itu adalah dia hanya merepresentasikan karakteristik dari sebuah pixel dengan pixel yang di sebelahnya. Nah, tentunya ini terkadang pixel dengan pixel sebelah itu dia akan memiliki nilai yang sama gitu. Otomatis nanti nilai LBP-nya itu akan selalu 255 dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu di dalam improvement-nya itu kita bisa menggunakan dua parameter tambahan gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa menambahkan parameter jumlah poin P gitu ya. Jadi jumlah poin P ini memungkinkan kita untuk memilih neighborhood itu tidak harus 8 atau mungkin bisa saja lebih kecil dari 8. Nah, kita juga bisa mempertimbangkan the radius atau mungkin diameter dari circle LBP-nya. Kalau selama ini LBP itu selalu menggunakan ukuran 3x3 ya radiusnya. Artinya kita menggunakan radius 1 gitu. Radius 1 di sini ya, ini radius 1. Nah, bisa saja kita menggunakan radius lebih besar dari 1. Tentunya dengan catatan kita ingin menangkap karakteristik dari tekstur dengan skala yang lebih besar seperti itu. Nah, ini adalah contohnya LBP extension. Jadi kita bisa mencari yang tetangganya di sini, yang 8 tetangganya, atau seperti ini, atau mungkin seperti ini. Nah, nanti setelah kita memilih, kita mau menggunakan yang mana, nanti perlakuannya itu akan sama seperti LBP original. Kita hitung mana yang diberikan nilai 1, mana yang diberikan nilai 0, baru kemudian nanti kita menghitung nilai binary-nya, kemudian kita hitung nilai desimalnya, kemudian nilai desimal itu akan menggantikan nilai titik tengah pixel, seperti itu ya. Baru kemudian setelah itu kita mengekstraksi LBP histogramnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan local boundary pattern, salah satu representasi dari sebuah tekstur yang sangat bermanfaat ketika kita akan mengaplikasikan analisis terhadap citra berbasis kepada tekstur. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu pada video selanjutnya.